Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Kusumawati dengan NIM 082111333006 sebagai salah satu peserta mata kuliah Fisika Komputasi 2 kelas D1. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan soal UAS nomor 1 Fisika Komputasi 2. Sebelum itu, saya akan membacakan dulu apakah soal yang akan saya bahas pada soal nomor 1 UAS ini. Oke, jadi di sini soal pertama UAS itu terkait persamaan konduktivitas panas pada sebuah logam. Nah, di sini diberikan sebuah mekanisme UAS yang harus saya ikuti. Karena saya adalah salah satu peku di kelas Fisika Komputasi B1 dan NIM saya adalah 082113333006, artinya berakhiran genap, maka saya akan mendapatkan soal untuk NIM genap B, yaitu plat logam persegi, yaitu plat logam yang sebelah sini. Nah, untuk tiap ketentuannya ada sebagai berikut. Untuk elemen plat pengerjaan panjang-panjang ada suhu awal, salah satu suhu sisi, jumlah bias, rentang perubahan suhu, nilai random. Nah, di sini sudah ditentukan. Nah, karena panjangnya ini di plus 10 dari tanggal lahir, karena tanggal lahir saya 30, jika di plus 10 maka nanti saya akan menggunakan panjang 40 cm. Kemudian untuk suhu awalnya dibebaskan, saya memilih suhu 30 derajat. Oh, maaf, suhu awalnya derajat Celcius itu dibebaskan, maka saya akan memilih suhu 30 derajat Celcius. Untuk salah satu sisinya, itu kan tahun lahir kita dikurangi 1900. Nah, karena saya lahirnya di tahun 2003, maka ketika dikurangi 1900, maka saya akan menggunakan suhu pada salah satu sisinya yaitu 103 derajat Celcius. Untuk jumlah biasnya ini karena saya lahir di bulan 6, jika di plus 5, maka 6 plus 5 saya akan menggunakan 11 bias. Kemudian untuk rentang perubahan suhu ini, karena sekarang usia ibu saya adalah 52, jika di plus 5, maka saya akan menggunakan rentang perubahan suhunya sebesar 50 derajat Celcius. Nah, untuk nilai randomnya ini kita akan tentukan pada saat kita mengoding nanti. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Sebelum kita membuat coding untuk penyelesaian soal ini, saya akan menjelaskan dulu memulai dari rumusan analitik, kemudian diubah menjadi numerik, hingga kemudian akan membuat coding di Octave, serta membuat plot grafiknya. Nah, pertama yang akan saya demonstrasikan adalah terkait penyelesaian persamaan difusi ini secara analitik. Ah, mohon maaf nantinya jika saya terlalu lama menuliskannya karena di sini saya juga keterbatasan perangkat untuk menuliskan. Jadi mungkin kemungkinan nanti saya akan campur baik itu menggunakan draw ataupun menggunakan ketikan secara langsung. Jadi kita akan mulai dengan penulisan persamaan dari difusi itu sendiri. Nah, persamaan difusi atau aliran kalor, di sini saya gunakan nabla kuadrat U, yang mana nanti nabla ini bisa bergantung pada variabel koordinat apa saja yang kita gunakan, bisa itu X satu dimensi saja, dua dimensi, atau tiga dimensi. Karena di sini juga ada melibatkan waktu, maka juga harus do per do T. Nah, lalu setelah kita mengetahui persamaan dari difusi itu sendiri, apa selanjutnya yang harus kita cari? Maka seharusnya yang harus kita cari adalah bagaimana solusi dari persamaan ini. Nah, tentunya solusi dari persamaan ini nanti akan seperti ini. Ada X, Y, Z, dan juga koma T. Apa maksudnya di sini? Artinya solusi yang kita peroleh nanti itu bergantung pada koordinat posisinya, baik itu X, Y, Z, kemudian T ini sebagai waktu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah penyelesaian ini menggunakan teknik separasi variabel yang pernah kita pelajari di mata kuliah Fisika Matematika. Nah, bagaimana itu sistem pengerjaannya? Nah, sistem pengerjaannya seperti ini. Eh,
Karena ini sudah ada, langsung saja dibuat seperti ini. Kita pisahkan dia menjadi dua fungsi, yaitu fungsi koordinat dan juga fungsi waktu. Fx. Mohon maaf sedikit lama. Kemudian fungsi lainnya adalah fungsi waktu. Nah, sudah terpisah menjadi dua persamaan, maaf, dua fungsi, yaitu fungsi yang saling bergantung pada koordinat dan fungsi yang bergantung pada waktu. Kemudian, kedua ini kita substitusikan ke persamaan difusi yang telah kita dapat di awal. Nah, karena di sini adalah bergantung hanya koordinatnya saja, maka yang T bisa keluar untuk fungsi yang waktu, nabla kuadrat. Karena U ini adalah keseluruhan koordinat dari fungsi F, maka kita bisa menuliskannya di sini F, kemudian sama dengan, kemudian ada 1 per alfa kuadrat sama, kemudian karena di sini do U-nya tadi sudah ini, F hanya yang bisa dari sini, kan yang hanya bisa diturunkan ke T itu kan hanya fungsi T sebagai fungsi T ini. Jadi di sini hanya tinggal seperti ini. dt, kemudian dt. Nah, selanjutnya kita membaginya sama-sama membaginya dengan ft. Ini adalah step yang perlu dilakukan untuk penyelesaian persamaan difusi secara separasi variabel. Sebentar saya scroll dulu. Jadi persamaannya tinggal 1 per F nabla kuadrat F sama dengan, karena T-nya berarti F, maaf, salah, kan? Seper F, nabla kuadrat F, seper alfa kuadrat 1 per T, dt, dt per dt, yang mana kedua ini adalah sebuah konstanta yang bisa dimisalkan menjadi, kita misalkan dia sebagai K misalkan. Min K berat. Ini hanya permisalan, semisal digunakan bilangan atau bentuk yang lain juga boleh, alfa atau lain sebagainya diperkenankan. Nah, jadi di sini kita punya dua persamaan. Yang pertama, persamaan ini dan juga persamaan ini yang sama dengan min K kuadrat juga. Nah, yang pertama kita akan selesaikan dulu untuk yang persamaan satu ini, lalu kita selesaikan untuk yang persamaan kedua. Nah, persamaan yang ke satu. Persamaan yang satu. Nah, karena tadi itu seperkuadrat 1 per T, oke, oke. Maaf, itu DT maksudnya. DT kecil sama dengan min K kuadrat. Nah, kita selesaikan dia. Jadi DT per T sama dengan min
K kuadrat alfa. Maaf, itu maksudnya 2. Min K kuadrat. Kemudian dia juga dt. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh dia jadi lentik. dt per T itu kan nanti hasilnya jadi lentik. Kemudian sama dengan min K kuadrat dt. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk lain. Kita tambah U, blank page. Kita tambahkan kertas baru. Bisa langsung. Ya, enggak apa-apa di atasnya. Oke, kita bisa lanjutkan dia tadi. Lente itu bisa diubah jadi T yang bergantung fungsi T yang bergantung pada waktu sama dengan E. Karena kita mengubah yang sebelah kiri lennya tadi menjadi tidak len, maka yang sebelah kanan akan berubah menjadi seperti ini. Min K kuadrat alfa kuadrat E. Nah, kita sudah menemukan solusi untuk yang persamaan satu tadi. Nah, kita lanjutkan mencari solusi dari persamaan yang kedua tadi. Nah, dari persamaan kedua tadi, kan gini, persamaannya super F, nabla kuadrat F, sama dengan min, K kuadrat. Nah, ini supaya dia enggak itu kan bisa dijadikan gini. Sama-sama dikalikan dengan F, terus min K-nya dipindah ruas biar jadi persamaannya utuh. Jadi nanti dia K kuadrat F sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau udah persamaannya kayak gini, maka kita bisa langsung tebak solusinya itu ada gini. Pasti gini solusinya. Sol dari fx itu bentuknya kalau ndak cos ya pasti sin. Kita bisa menuliskan dua solusi. Di sini ada sin kx, dan kemudian ada cos kx. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke separasi variabel yang awal tadi. Itu separasi variabel yang awal tadi. Kan kita udah nemu nih solusi yang satu persamaan satu sama solusi yang persamaan yang kedua. Nah, tapi di sini tadi kan ini kan mintanya itu. Maaf, separasi variabelnya naik. Jadi kita mengalihkan solusi dari fungsi f ini dan juga solusi dari fungsi t ini selanjutnya harus kayak gimana. Jadi kita tinggal langsung melanjutin di yang tadi. Jadi nanti kita akan menemukan dua solusi atau yang bisa dipakai salah satu juga dari satu. Maaf, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Secara umum ini untuk solusi secara umumnya.
dan B. Ini yang T tadi yang kita anggap sebagai persamaan dua, terus yang F tadi kita anggap sebagai persamaan satu. Jadi nanti kalau kita kalikan masing-masing solusi yang didapat, kita bisa punya dua solusi yang begini bentuknya. E pangkat min kuadrat alfa kuadrat E sin KX. Maaf kalau misal tulisannya jelek dan itu min K kuadrat sama, cuman ini kalau tadi sin, yang ini tinggal ganti cos aja. Nah, dari persamaan ini kita sudah temukan solusinya. Kita nanti tinggal apply ke soal, contoh soal yang kita gunakan. Namun di sini saya tidak menyelesaikan analitik ini sampai selesai penyelesaian spesifik soal yang kita gunakan. Nah, namun nanti itu akan saya bahas di bagian numeriknya sesuai dengan soal yang telah dikasih. Jadi untuk penjelasan secara analitiknya, perumusan analitik hanya saya selesaikan sampai solusi umum yang diperoleh. Namun apabila nanti kita lanjutkan, semisal kita akan menerapkan kondisi soal tadi ke persamaan yang telah kita peroleh ini, kita bisa melanjutkannya dengan deret Fourier. Fourier, maaf. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merekonstruksi perumusan analitik ke dalam perumusan numerik. Sebentar saya full screen. Nah, di sini saya menggunakan PPT yang mana isi dan kontennya full saya ambil dari materi salah satu channel YouTube Bapak Sugianto Sulistino Komputasi Indonesia selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2, yaitu How to Change to Numeric, artinya how to convert the analytical formulation of the diffusion equation to numerical, artinya bagaimana cara kita merekonstruksi persamaan analitik itu menuju sebuah persamaan numerik. Nah, di sini saya spesifik menggunakan metode implisit. Nah, sesuai persamaan gelombang yang sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal di analitik. Jadi persamaan gelombangnya, maaf, persamaan difusi yang digunakan dalam penjelasan ini adalah do U per do T min K, kappa dikalikan do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan nol. Jadi kita konstruksi persamaan yang do kuadrat U per do X kuadrat tadi menjadi UI plus satu min 2 UI dengan J plus satu dibagi delta X kuadrat, yang mana persamaan ini tuh merepresentasikan dari rekonstruksi perubahan persamaan analitik do kuadrat U per do X kuadrat, dengan delta X kuadrat adalah jumlah bias yang merupakan perbedaan antara do X kuadrat diubah menjadi delta X kuadrat atau selisih X kuadratnya. Nah, di mana metode implisit ini kita akan memperkirakan berapa nilai yang akan kita dapat di masa depan. Nah, kemudian untuk persamaan do U per do T-nya itu dirubah menjadi do UI J plus satu min UI J dibagi delta T. Nah, kemudian kita substitusi kedua persamaan ini ke persamaan difusi yang di atas ini, sehingga diperoleh persamaan yang di sebelah kanan ini. Nah, apabila misalkan kita anggap nilai delta T dan delta X kuadrat itu sama dengan satu, maka persamaannya akan bisa berubah pada sesuai dengan persamaan di bawah ini. Dengan menganggap bahwasanya lambda itu adalah eh, dengan menganggap misal bahwa lambda sendiri adalah K dikalikan delta T dibagi delta X kuadrat. Kemudian kita bisa mendapatkan persamaan di bawah ini, di mana nilai U di sini bisa
kita representasikan untuk tiga posisi yang berbeda, di mana UIJ sendiri adalah nilai U pada saat ini. Tiga posisi berbeda di sini maksudnya apa? Karena di sini I plus satu, artinya kita akan menemukan posisi di waktu yang akan datang. Sedangkan I adalah posisi di waktu sekarang, dan I min satu adalah posisi di waktu sebelumnya. Nah, dari persamaan tadi kita bisa menuliskan eh, masing-masing untuk apa ketiga posisi yang berbeda tadi menjadi persamaan yang dituliskan pada persamaan berwarna merah, kemudian persamaan berwarna biru, dan persamaan berwarna hijau. Maksudnya seperti apa? Ini representasinya bisa dilihat pada gambar sini, di mana persamaan yang biru tengah ini kita gunakan untuk menjelaskan bagian ini, kemudian merah kita gunakan untuk menjelaskan bagian yang merah tengah batang logam ini, dan yang hijau ini kita gunakan untuk menjelaskan di bagian yang ujung sini. Di mana untuk nilai yang biru ini I-nya sama dengan plus satu dan yang hijau ini N-1. Nah, untuk penjabarannya sendiri ini sama, ini kita tinggal kalikan lambdanya masing-masing ke dalam, kemudian kita kumpulkan yang masing-masing punya lambda U J plus 1 I min 1 sehingga bisa terbentuk persamaan yang seperti ini. Nah, dari persamaan yang biru, merah, hijau tadi, kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks. Bagaimana cara menuliskannya? Jadi, untuk yang di belakang sama dengan ini adalah hasilnya. Sedangkan untuk yang satu plus 2 alfa ini akan menjadi nilai-nilai koefisien yang berada di sini. Dan nilai U2 J plus satu U1 J plus satu ini akan menjadi variabel yang dicari. Sehingga dengan matriks ini, dengan menyusun matriks ini, kita nantinya bisa menemukan berapakah nilai U pada saat waktu sekarang, pada waktu yang akan datang, pada waktu yang lalu. Seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya untuk meneruskan persamaan numerik ini menjadi bisa diselesaikan secara coding? Nah, kan kita tahu bahwasanya kita kan ingin mencari matriks B ini nilainya berapa. Jadi kalau misalkan kita anggap matriks ini nilai A, kemudian yang ini B, sedangkan selanjutnya adalah C, maka kita akan bisa menemukan nilai B dengan cara kita inversekan matriks A, kemudian kita mengalikannya dengan matriks C sehingga kita akan bisa memperoleh berapakah nilai dari matriks B-nya seperti itu. Dan dari persamaan B sama dengan A inverse dikalikan C ini merupakan sebuah persamaan yang sudah bisa diselesaikan di oktav. Jadi setelah ini karena kita tadi sudah membahas cara secara analitik, numerik, maka kita akan melanjutkannya ke coding di oktav. Nah, saya akan share screen untuk oktavnya. Saya mohon waktunya sebentar untuk membuka oktav saya. Oke, mohon maaf lama. Sekarang saya akan share screen oktav saya. Oke, jadi di sini sudah
tertera layar kosong dari Oktav saya dan saya akan memulai coding. Di sini juga common window-nya sudah kosong dan di sini saya menggunakan folder download langsung untuk menyimpan file saya nanti. Nah, pertama kita akan buat coding untuk membersihkan layarnya. Kemudian saya ingin mendisplay atau memberi keterangan untuk nama saya. NIM. Nah, selanjutnya kita beri keterangan apa yang akan kita kerjakan di sini. Ini hanya sebagai hiasan saja. Oke, selanjutnya kita bisa langsung mengcoding, di mana yang pertama yang kita lakukan, kita akan inisialisasi parameter, artinya input besaran-besaran apa saja, atau apa saja syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan pada soal, sesuai yang tadi di soal yang telah saya sampaikan, mana yang pertama ada panjang dari kawatnya. Kemudian ada delta X-nya tadi, saya gunakan dua interval spasialnya. Kemudian delta Y-nya saya gunakan stepnya 0,1 untuk interval waktunya. Dan koefisien difusi termalnya mungkin kita bisa substitusi sekalian di sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan jumlah titik spasial dan temporal. Kita bisa menggunakan 6 poin untuk yang spasial. Rumusnya adalah panjang kawatnya dibagi delta X-nya, kemudian ditambah 1, kemudian setelah itu untuk Y-nya sekarang. Di sini bebas mau berapa jumlah yang digunakan. Misal saya gunakan 100. Nah, kemudian kita inisialisasi untuk matriksnya. Sasi matriksnya. 6 poin untuk kemudian 6 kemudian 1. Nah, kemudian kita input syarat awalnya tadi. Oke, dari posisi 1
Itu tadi nilai awalnya kita misalkan buat dia 0, kemudian kita tentukan syarat batasnya sekarang. Gimana nilai? Ah, tadi saya mengatakan 30, kita maka gunakan 30. Kemudian untuk salah satu sisinya, kita gunakan 103 yang sesuai dengan tanggal lahir, tahun lahir kita dikurangi berapa tadi yang intinya didapatkannya 103. Kemudian kita langsung masukkan rumus perhitungan karena kita menggunakan skema eksplisit, jadi kita ketik dia skema implisit, maaf. Kita definisikan dulu nilai alfa sama dengan A dikalikan delta T dibagi delta X kuadrat. Oke, sama dengan 1/60. Kemudian kita buat coding untuk matriks revisi sama Ampere. Satu, dua, satu, dua. Maaf saya tidak hafal rumusnya, jadi dulu dilihat. Oke, satu plus dua kalikan alfa, 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 kemudian kalikan dari 6 X dikurangi 2 tambah hmm, alfa di kemudian terakhir satu ya tadi five untuk vektornya bebas, misalkan dia B sama dengan M
Min satu koma C bakal kali I plus 6 min X dikurangi 1. Kemudian kita selesaikan persamaan. Penyelesaian persamaan ini dengan kita setelah itu kita buat coding untuk ngitung kembali nilai X sama posisi sama waktunya. Nol sama X. Oke. Kemudian kita buat tampilan tampilan matriks suhunya pada waktu akhir. Kita display dia sebelum kita membuat plot grafiknya. Bahkan kita kasih judulnya waktu akhir. Waalaikumsalam. Selanjutnya, ini dan nah, selanjutnya yang terakhir kita tinggal buat coding untuk menampilkan ya. Kita visual ya plot X.
Saya kasih titik-titik. Jadi scatter ada titiknya, ada garisnya juga biar lihatnya nanti enak. Kita buat sentimeter karena tadi juga kita tidak rubah satuannya ke meter. Nah, kan nah, judulnya ya, setelah itu ini sudah selesai. Jika benar, kita coba run dia. Emas. Oh, ada yang error. Itu di bagian baris ke-40. Baris ke-40 itu yang menghitung vektor tambah plus B sama dengan T2N minus 1 G plus alpha T G zeros 6 4 seharusnya udah benar. Oh, maaf. Benar. Salah. Ya, harusnya satu. Terangannya di sini error. Hmm, Zeus 6,4,1. Sudah benar. Terus oke. Hmm, Ini kedua N minus 1 plus alpha kalikan D G plus 6,9 min 4 kemudian sepertinya oktav saya error. Sekarang saya akan coba stop share dulu untuk coba menghitungnya di oktav yang online. Bentar, jadi saya akan stop share dulu.
Kita coba buka dulu tab online-nya. Oke, saya akan share screen Oktav online-nya. Karena tadi sudah saya copy, saya coba. Ini kita coba kan. Kemungkinan tadi memang ada yang salah dengan Oktav saya. Saya coba tutup dulu. Padahal di sini di Oktav online bisa tampak bahwasanya kode yang telah saya buat berhasil. Di mana di sini dia merepresentasikan persebaran suhu untuk setiap waktu yang kita input dengan ketentuan yang berlaku, di mana hasil akhir dari plot grafiknya adalah di sini judulnya simulasi konduksi panas, skemanya X implisit sesuai dengan yang saya buat tadi, dengan tiap-tiap posisi itu suhunya sekian, untuk tiap titik ini menandakan data yang kita peroleh. Barisnya hanya untuk membantu menghubungkan supaya tampak terlihat baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait soal UAS nomor 1, mulai dari penjelasan secara analitik, numerik, hingga codingnya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena tadi juga di Oktavnya sudah berhasil di run hingga keluar masing-masing matriks nilai persebaran suhu dan juga plot grafiknya. Jadi saya akan stop untuk Oktavnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.